Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan dari Pusdatin BPD DKI Jakarta. Terima kasih Mas Teguh atas kesempatannya. Kita sebagai BPD DKI Jakarta bisa diberikan kesempatan untuk sharing session nih gitu. Kebetulan memang alhamdulillah kita di DKI Jakarta sudah melakukan integrasi terkait podcasting yang memang manfaatnya itu luar biasa sih. Gitu. Mungkin mohon izin saya sedikit share screen kali ya. Sedikit ini lebih arah ke teknisnya sih sebenarnya seperti itu. Ya, mohon izin di sini saya perkenalkan Fauzan dari BPD Provinsi DKI Jakarta. Saya sedikit mau sharing session terkait bagaimana integrasi nowcasting BMKG yang ada di pusat. Oke. Nah, di sini bagaimana sih atau integrasi atau benefit integrasi dari BPBD sendiri saat kita melakukan integrasi menggunakan nowcasting dari BMKG yang sudah disediakan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan satu manfaatnya itu kita bisa memetakan atau potensi bencana. Ketika memang terjadi suatu nowcasting baru mungkin di kecamatan atau di kelurahan atau di kabupaten yang memang terdapat casting. Nah, itu bisa menjadikan pemetaan kita nih dari BPBD sendiri untuk melakukan potensi bencana, apa yang ada di sana. Karena pasti di dalam data BPBD sendiri itu mempunyai historical daerah-daerah mana yang memang berpotensi bencana. Artinya itu dari nowcasting ini kan kata kata kuncinya adalah hujan ya. Nah, ini bisa kita pemetakan bagaimana wilayah-wilayah mana yang memang mempunyai cekungan yang bisa melakukan potensi bencana-bencana seperti banjir. Seperti itu. Kemudian juga ditambahkan juga kita bisa mendapatkan respon time petugas karena kita bisa menginformasikan data-data informasi newscasting ini ke petugas yang di lapangan atau yang kita sebut mungkin di BPBD itu TRC ya, tim reaksi cepat, yang memang saat terjadinya newscasting, teman-teman sudah dapat informasinya di wilayah dan bisa melakukan respon time atau petugas langsung melaju ke lokasi yang memang terjadi newscasting gitu. Nah, kalau nggak salah itu di nowcasting itu ada dua data, itu data yang memang akan terjadi dan yang terjadi dan yang akan terjadi. Itu ada dua layer di situ. Kemudian di situ juga ada kita dapat khususnya ya yang sudah kita manfaatkan itu adalah kita bisa memberikan informasi keluarga DKI. Ini sudah kita integrasikan juga ke website kita. Kemudian juga ke beberapa platform kita. Kebetulan di BPPD DKI Jakarta juga kita melayani Jakarta Siaga 112. Nah, ini juga kita integrasikan juga ke panic button yang ada di aplikasi mobil kita di Jakarta Siaga 112. Sehingga masyarakat bisa tahu harapannya itu adalah ketika masyarakat mendapat informasi newscasting ini, masyarakat bisa tahu nih apa yang harus dilakukan. Atau misalkan ada kegiatan di jalan itu atau ada rapat di wilayah tersebut, Marga DKI bisa mengetahui nih, oh akan terjadi hujan seperti itu. Mungkin bisa melakukan persiapan baik itu dari penyediaan payung dan segala macamnya seperti itu. Kemudian juga salah satunya itu kita meminimalisir bencana dan kerugian. Artinya ketika memang kita tahu potensi bencananya, kita sudah punya respon time petugas yang tepat saat lokasi di sana, nah itu bisa meminimalisir bencana dan kerugiannya. Seperti yang BPBD mungkin sering sekali attack-nya itu kendali bencananya, maka akan kurangi resikonya seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Nah, di sini sendiri ada nowcasting BMKG. Nah, untuk nowcasting BMKG ini adalah ArcGIS Reservice yang tadi sudah jelaskan sedikit sama Mas Teguh, di mana data yang dihasilkan diperlukan untuk GIS atau pemetaan dengan standarisasi Open Geospatial Consortium atau GISI. Nah, di sini bagaimana sih cara integrasinya? Nah, khusus BPDK Jakarta, kita menggunakan dua tools atau dua pemodelan, yaitu satu menggunakan tools, kita bisa menggunakan QGIS. Mungkin nanti izin saya akan share sedikit gimana cara mengakses API BMKG terkait ArcGIS-nya menggunakan QGIS, kemudian juga terkait pemrograman. Nah, ini bisa juga kita menggunakan pemrograman, itu basisnya bisa menggunakan PHP dan menggunakan Leaflet.js ya. Kemudian beberapa banyak yang memang harus sedikit lah minimal sudah dikuasai lah. Dengan khawatir nanti kita juga akan sedikit share bagaimana cara penggunaan skripnya atau nanti kita informasikan lagi gimana cara penggunaannya. Nah, lebih seperti itu. Mungkin saya izin share terkait QGIS-nya ya. Oke. Sudah terlihat Ibu di layar teman-teman semuanya?
Sudah, Mas. Sudah ya, Pak Sudah. Teguh ya. Ya, sip. Nah, ini QGIS. QGIS ini sifatnya gratis ya. Teman-teman bisa langsung download di Chrome, tinggal di search aja QGIS gitu kan. Nanti teman-teman bisa install QGIS-nya. Nah, ini tampilan awalnya. Mungkin tampilan awalnya nggak seperti ini ya. Mungkin saya immersive dulu ya. Nah, mungkin tampilan awalnya akan seperti ini, kosongan. Nah, nanti teman-teman ada di QGIS ini ada fitur yang namanya ArcGIS Reservers. Artinya ada di sebelah bagian kiri, di bagian browser. Nanti teman-teman bisa add new connection aja sebenarnya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan new connection ke alamat yang tadi Pak Teguh sudah sampaikan di data apa tadi ya? Di data cuaca.bmkg.go.id ArcGIS Reservice Production. Nah, itu teman-teman bisa melakukan new connection ke sana. Nah, nanti tinggal klik aja, teman-teman bisa klik di bagian ini, kemudian new connection, masukkan URL-nya aja. Nah, ketika sudah masukkan URL, berikan nama, lalu di-OK-kan. Nanti akan muncul ada di sini posisinya nih. Nah, seperti ini nih, saya sudah masukkan data cuaca. Nah, nanti teman-teman tinggal klik bagian ini aja nih, yang segitiga kecil. Data mana yang teman-teman mau konsumsi. Misalkan terkait nowcasting publiknya ya, karena memang topiknya sekarang ke nowcastingnya. Nanti tinggal teman-teman klik aja nih, nowcasting aktif, tinggal di-drag aja ke sini. Nah, ini bagian yang sudah di casting, tapi karena memang belum ada pemantaannya, nanti teman-teman bisa ambil yang provinsi aja, biar kelihatan nih peta DKI, peta Indonesianya seperti itu. Nah, ini lagi render. Ini agak ini untuk rendernya tergantung kualitas PC-nya ya, karena memang JIS ini lumayan makan resource ya. Nah, ini peta provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tadi sudah kita tambahkan ya, ketika memang sudah mendrag posisinya ke project, itu akan posisinya ada di bawah nih. Ada provinsi, ada nowcasting yang aktif. Ini saya iniin dulu deh, show fitur. Nah, ini bisa dilihat ada dua data, ada area meluas dan area terjadi. Artinya area meluas mungkin area yang memang saat itu akan terjadi hujan. Namun untuk area terjadi adalah area yang memang saat itu terjadi hujan. Saya asumsinya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa di zoom aja, mau yang ambil yang mana datanya. Nah, ini capture-nya ya. Nah, ini akan ada terjadi nowcasting saat ini juga real time ada di posisi ini dan ini. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan nih bidang-bidang teman-teman yang mungkin di BPBD Jawa Barat bagian apa. Nah, itu nanti tinggal di filtering aja gitu. Nah, ada apa aja sih data-data yang ada di sini? Nah, nanti teman-teman bisa di bagian info. Oke. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini selindung Oke. Nah, ini data-data yang di-nowcastingkan oleh BMKG. Saya zoom dulu ya, biar enak. Nah, mungkin yang teman-teman yang bisa JS, mungkin ini udah familiar sekali ya. Nah, di sini ada data-datanya, ada nama kecamatannya, ada kabupatennya, dan ada kode-kodenya. Nah, apa nih kategori dampaknya? Oh, ternyata akan terjadi hujan sedang lebat, kilat petir, sampai angin kencang. Seperti itu. Bagaimana waktu berlakunya nih? Waktu berlakunya dari jam sekian. Waktu pembuatannya jam sekian, dan waktu berakhirnya jam sekian. Nah, ini yang bisa teman-teman nanti manfaatkan mungkin dari teman-teman di BPBD atau di instansi teman-teman yang memang bisa melakukan JIS atau bisa menggunakan ArcGIS. Nanti bisa dari QGIS ini teman-teman bisa langsung ke ekspor ke Save Fitur As. Ini banyak sekali fiturnya ya untuk formatnya. Bisa menggunakan GeoJSON, Esri, kemudian juga bisa ke SHP. Mungkin teman-teman yang menggunakan ArcGIS seringnya pakai SHP ya. Nah, ini bisa dikelola nih, bisa dimanfaatkan, bisa nanti dikelola lagi, datanya diolah lagi di SHP, kemudian bisa dijadikan sebagai infografis teman-teman dan di-sharekan ke masyarakat luas, agar masyarakat juga mendapatkan informasi ini, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan yang memang kita lakukan secara manualnya. Artinya, butuh ini secara data, ini akan real time, karena nanti kita tinggal butuh bagian ini aja, tinggal diklik kanan untuk refresh ketika memang ada terjadi nowcasting.
Nah, ini kita untuk lakukan ini di BPBD DKI hanya melakukan untuk pengolahan datanya aja sepertinya, seperti itu. Namun ada lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ada menggunakan pemrograman. Yang ini sifatnya itu continuous dan real time. Artinya memang bisa dijadikan sebagai dashboard ataupun bisa ditempelkan ke website teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ini yang agak sedikit mungkin akan sedikit harus ada sedikit ilmu pemrogramming lah, mungkin PHP atau segala macam. Cuma nanti saya sediakan juga mungkin source code lengkapnya, nanti teman-teman bisa langsung manfaatkan. Tinggal di filtering aja mungkin bagian mana yang mau dijadikan noise atau wilayah teman-teman yang mau dijadikan pemantauan seperti itu. Ini saya share lagi ya, mungkin sedikit. Untuk skripnya ya, skripnya sedikit saya share sedikit biar paham sedikit ya di bagian share-nya. Oke. Nah, kita tetap mengacu ke URL ini ke data cuaca bmkg.go.id. Nah, bentuknya nanti ketika memang kita melakukan pemrograman terkait API yang sudah disediakan oleh BMKG, kurang lebih seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini menggunakan pemrograman PHP dan kemudian leaflet dan memang diintegrasikan ke BMKG secara real time. Nanti ada set intervalnya juga. Nah, ini salah satunya DKI Jakarta yang saya pantau. Namun tadi saya sedikit konfigurasi untuk yang saya lakukan pemantauan itu yang saat ini terjadi no casting. Nah, ini kalau misalnya kita lihat karena memang kita view-nya ke DKI Jakarta, mungkin kalau kita scroll ke belakang atau di zoom out, ini ada satu no casting di bagian ini. Nah, di bagian ini. Nah, ini ada untuk legendnya sendiri area terjadi dan area meluas. Nah, ini bisa dikonsumsi nanti untuk masyarakat luas karena mungkin akan sedikit lebih mudah ya langsung melakukannya pemetaannya langsung terlihat. Dan memang mungkin ada kalau misalkan teman-teman ada yang memang menggunakan aplikasi yang memang diinstal oleh warga tersebut gitu atau warga Jawa Barat, nah itu bisa juga diintegrasikan nih untuk sebagai push notification yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi ketika ada notcasting kita akan melakukan push notification ke warga DKI bahwa mana aja yang terjadi notcasting atau terjadi area hujan atau yang memang akan meluas di daerah mana seperti itu. Nah, ini pemetaannya seperti ini. Ini bisa diklik. Nah, ini kelihatan untuk objek ID, laporannya, nama analisnya pun terlihat. Mungkin ini bisa di hidden mungkin kalau misalkan mau di customize ya. Ini cuma data ini yang saya tampilkan data yang memang dari service atau BMKG. Oke, kita klik lagi. Nah, ini bisa dilihat nih petanya nih. Bagian merah itu area terjadi dan orange ini ada area meluas. Nah, ini bisa kita klik, bisa kita lihat nama kecamatannya di mana dan kategori dampaknya seperti apa. Hujan sedang, lebat, kilat, petir, dan angin kencang yang sudah ditampilkan di sini. Waktu berlakunya, waktu pembuatan, waktu berakhir. Nah, ini masih menggunakan timestamp. Mungkin nanti bisa teman-teman rubah menjadikan datanya itu bisa dilihat ya dengan waktunya WIB atau format date-nya dirubah lah, kurang lebih seperti itu. Ini ada juga indeks risiko. Mungkin nanti juga saya mau nanya sedikit sama Mas Teguh karena ada data indeks risiko. Ini cara bacanya gimana? Saya kurang paham. Karena jujur aja saya hanya teknisnya aja sebagai tim integrasinya aja. Tapi untuk datanya saya memang kurang memahami apa arti-arti ini. Tapi actually kita ada tim JIS yang memang bisa membaca terkait data-data ini sih. Cuman alangkah baiknya mungkin saya juga harus tahu nih terkait indeks risiko ini seperti apa dan kategorinya tuh sampai apa aja. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana cara integrasinya? Saya sudah sediakan source code-nya ya. Nanti teman-teman bisa download source code-nya. Tapi hal yang penting itu adalah teman-teman bisa melakukan penyetingan terlebih dahulu. Bagaimana cara penyetingannya? Mungkin saya share sedikit ininya. Mana ya? BMKG ya. Oh, BMKG. Sebentar. Ah, iya. Nanti kalau kecepatan teman-teman bisa infoin ya. Apakah saya juga terlalu cepat gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman download file yang saya sediakan, nanti teman-teman akan ada file seperti ini nih.
ada function, ada index, ada setting. Nanti teman-teman bisa klik bagian ini aja, edit di bagian setting ini aja cukup gitu. Nah, bagian setting ini isinya apa sih? Bagian setting ini nanti teman-teman seperti ini nih. Mungkin ya yang memang belum pernah lihat pemrograman agak sedikit wah apa nih gelap-gelap gitu kan. Nah, cukup teman-teman sebenarnya hanya mengkonfigurasi data-data ini aja. Ini juga sudah saya sediakan pengaturannya ini apa sih fungsinya gitu kan. Nah, di sini seperti ada latlang, nanti teman-teman bisa ubah bagian ininya aja. Nah, ini digunakan untuk pengaturan posisi peta. Artinya saat dibuka website tersebut atau aplikasi tersebut, peta mana yang akan di zoom atau menjadikan senternya. Yang tadi kan saat saya buka di bagian websitenya itu kan langsung senternya ke DKI Jakarta ya, karena saya yang set ini adalah latlangnya itu Provinsi DKI Jakarta. Nanti teman-teman bisa merubahkan sesuai dengan latlang yang dibutuhkan, mungkin di Jawa Baratnya atau di Lampungnya atau segala macamnya. Kemudian di sini ada kode wilayah. Nah, di sini untuk pengaturan kode wilayah atau provinsi yang dipantau untuk no casting. Nah, di sini saya tadi coba menggunakan kode wilayahnya CBK. Karena tadi saya cek di Nowcasting ya ada saat ini CBK biar nanti kelihatannya ada gitu lah. Mungkin kalau mungkin di DKI Jakarta itu kalau nggak salah CJK ya kalau nggak salah. Nah mungkin nanti kode-kode wilayah ini bisa dibantu di sharing mungkin ya Pak Teguh ya untuk ke teman-teman biar nanti teman-teman bisa melakukan mapping. Artinya kode wilayah mana yang akan melakukan yang akan dipantau terkait Nowcasting-nya seperti itu. Nah kemudian juga di sini ada base map. Nah nanti teman-teman bisa seperti ini aja pengkodeannya tinggal tulis di bagian ini aja nih diganti aja. Nah ini adalah untuk pengaturan batas poligon atau peta daerah. Jika satu cukup dalam menuliskan kode katut seperti ini ya cukup segini aja. Kalau misalkan memang mau dilakukan base map-nya itu cuma satu kabupaten, tapi ketika memang banyak teman-teman bisa melakukan seperti ini. Saya contohnya itu ada dua nih. Saya lakukan base map-nya. Artinya itu base map itu kita hanya mempoligonkan peta daerah kita itu petanya di mana sih kita gariskan seperti itu. Nah ini saya contohkan itu daerah utara ya, kalau salah utara sama timur kalau salah. Nah ini tinggal ditambahkan aja nih di OR ditambahkan lagi terus mau kabupaten mana yang menjadikan poligon. Nah di sini juga ada judul. Judulnya itu yang tadi kalau teman-teman lihat di petanya itu ada di bagian atas judulnya apa? Mungkin peringatan dini. Karena saya di sini DKI memantau Jabodetabek, jadi saya judulkan seperti itu. Nah, di sini juga ada terkait interval. Artinya ada interval itu interval dalam pengecekan sistem ini mau di berapa kali ngecek datanya ke BMKG. Jadi artinya di sistem ini kita melakukan get data ke BMKG. Nah, itu mau berapa kali? 3 menit kan? Nah, ini disatuankan dengan menit ya. Mau 3 menit sekali, mau 2 menit sekali, atau mau 4 menit sekali, seperti itu. Nah, nanti setiap interval ini ketika memang sudah 3 menit dia akan ngecek data lagi apakah ada no casting baru atau tidak gitu. Ketika memang ada no casting baru akan ditampilkan, ketika memang tidak ada data yang akan ditampilkan seperti itu. Kemudian juga ada zoom peta. Nah, di sini itu untuk pengaturan zoom awal atau peta. Saat dibuka itu zoomnya berapa? Mau 10, 9 atau 11. Zoom saat melakukan petanya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk websitenya sendiri atau source code-nya sendiri, teman-teman bisa unduh di yang saya sediakan ini di sini. Nah, ini ada sebuah QR code. Nanti teman-teman bisa unduh di sini. Tinggal setting aja yang pasti yang saya sampaikan tadi. Untuk file settingnya tinggal dituliskan kode wilayah mana aja yang mau di castingkan atau yang mau dipantau. Kemudian kode base map-nya dan intervalnya. Mau berapa menit sekali untuk melakukan pengecekan data ke BMKG apakah ada casting baru atau tidak. Nah ini secara otomatis data akan muncul dan tanpa ada action dari manusia sendiri ketika memang sudah dilakukan di uploading mungkin di website atau di mana gitu. Nah ini akan otomatis secara berkala dia jalan terus gitu. Jadi secara otomatisasi tidak dilakukan lagi secara manual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Teguh. Mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan atau saya terlalu cepat atau gimana, boleh sok. Kita di sini session kita diskusi agar gimana goalnya itu gimana masyarakat itu bisa memanfaatkan terkait podcasting ini.
Artinya kan berarti dalam BPBD ini bagaimana kita juga bisa melakukan mitigasi terkait potensi-potensi bencana yang akan terjadi ketika memang ada terjadi no casting atau hujan lebat atau sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Teguh. Dari Mas Teguh atau Mas Fauzan, apa saja sih yang harus ada dulu untuk supaya kita bisa mengaplikasikan API ini di website kita ketika kita merancang di awal gitu? Mas Fauzan atau Mas Teguh? Mas Fauzan mungkin ya yang kayaknya lebih mengelola website DKI Jakarta dengan luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Asri. Ya mungkin sepengalaman saya saat mendevelop untuk website BPBD DKI Jakarta, mungkin yang untuk peringatan dini cuaca ini sebenarnya sih itu sangat saya sih awalnya memang antusias sekali sih, karena memang ini benar-benar sangat bermanfaat lagi untuk warga DKI Jakarta khususnya. Karena memang dengan adanya ini tuh kita bisa melakukan pemappingan terkait potensi-potensi bencana yang akan terjadi di saat load casting terjadi di apa diinformasikan seperti itu. Nah, mungkin saat melakukannya sebenarnya sih ini sudah saya apa ya, sudah saya sediakan ya mungkin ya yang tadi saya share itu teman-teman sebenarnya sudah bisa melakukan pemanfaatan itu. Artinya teman-teman bisa langsung download aja, itu bisa langsung digunakan sebenarnya tanpa harus lagi mengkonfigurasi hal-hal atau mengkodik atau memprogramming segala macamnya. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan itu. Nah, seperti tadi Mas siapa tadi? Mas Raga ya, Mas Gatra ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung iframe aja sebenarnya dari data itu. Kalau memang teman-teman kurang pemahaman terkait pemrograman. Jadi teman-teman bisa langsung instalasi aja terkait apa source code yang sudah saya berikan. Nanti teman-teman bisa langsung iframe aja. Mungkin teman-teman menggunakan website-nya ada yang pakai WordPress atau ada yang menggunakan pemrograman sendiri, boleh langsung di iframe aja gitu. Tapi dengan penyetingan teman-teman yang tadi saya sudah sampaikan. Artinya teman-teman butuh penyetingan terkait kode-kode wilayah mana aja yang mau dilakukan casting seperti itu. Jadi itu memang source code murni yang memang bisa langsung digunakan. Tinggal teman-teman kelola aja atau penyetingan khusus aja terkait pemetaannya yang mana yang mau ditampilkan atau yang mau dilakukan casting atau pemantauan seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Asri.